Salam, Bapak Ibu pembina dan pengurus yang diberkati Tuhan, serta adik-adik remaja yang sama juga diberkati Tuhan di rumah masing-masing. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih karena atas bimbingan dan pertolongan dari Tuhan sehingga kita kembali dipertemukan dalam ibadah persekutuan remaja jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Tentunya kita selalu bersyukur dan berharap bahwa COVID-19 ini akan segera berlalu dan kita dapat melaksanakan ibadah bersama-sama dengan adik-adik di gereja Bukit Zaitun Luwuk. Tetapi sepanjang wabah ini masih ada, biarlah kita tetap di rumah, kita bersekutu memuji dan besarkan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Kembali kita ucapkan kepada Kompes Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk yang telah memfasilitasi sehingga kita boleh melaksanakan ibadah rekaman remaja yang akan ditayangkan nanti hari Rabu. Biarlah Tuhan selalu membimbing dan menyertai Kompes Pemuda melalui tim multimedia sehingga apa yang kita laksanakan bersama-sama dengan pengurus serta pembina remaja dapat berjalan dengan baik. Dan dalam ibadah sebentar kita akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Flora Darumba STH MPDK. Dan untuk mengawali ibadah, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian Mars Kompelsus Remaja. GKLB punya komitmen dalam diri, hindari yang jahat, jauhi yang sesat, untuk nyatakan kehendaknya. Kami remaja GKLB dengan setia melayani, menjadi anak pembawa damai, karena kami ini remaja gereja, rajin belajar, tekun berdoa, punya cita-cita setinggi langit, tapi takkan lupa komitmen kami untuk menjadi saksi Tuhan. Dan untuk menyambut pimpinan ibadah, saya ajak kita menyanyikan kembali pujian Ku Masuki Gerbangnya. Rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Jadilah kiranya
ibadah Kompelsus Remaja Jemaat Bukit Zaitun Luwuk dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Pembina dan rekan-rekan remaja yang diberkati Tuhan, kita menyadari bahwa sampai dengan saat ini masih banyak hal yang kita lakukan salah di hadapan Tuhan. Ini membuat kita masih berada dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Karena itu supaya kita layak di hadapan Tuhan dalam persekutuan ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, saya mengajak kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian dengan menyanyi Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, ketika kami semakin jauh darimu, maka saat itu kami berada dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Sebagai anak-anak, kami seringkali tidak dengar-dengaran kepada orang tua kami. Sebagai anak-anak seringkali kami melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kami sendiri, sehingga kadangkala membuat kami berselisih paham dan bisa saja membuat kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Kadangkala dalam menjalani hidup ini, kami selalu membangkang dengan orang tua. Karena itu ya Bapa di sorga, dengan kesadaran akan hal itu kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku Tuhan bahwa kami telah berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami telah menyakiti hati orang tua kami telah menyakiti hati teman-teman kami, bahkan kami mendukakan hati Tuhan. Kami menyakiti hati guru-guru remaja kami, bahkan banyak hal yang kami lakukan sehingga sesama kami terasa tersakiti. Karena itu kami mohon Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tahirkan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang mengaku dosa di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus segala dosa kesalahan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, rekan-rekan remaja yang diberkati Tuhan, Yesus bersabda, ketika kita mengaku dosa di hadapannya dengan jujur, menyesal dan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kesalahan kita. Sebagaimana sabdanya dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita pengampunan dari Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyi lagu pujian untuk Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita akan menyanyi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bacaan kita yang terambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Kalau kita sudah dapat bacaan ini, biarkan Alkitab terbentang di hadapan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, dalam ibadah remaja, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua, supaya kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Hamba-Mu yang Engkau utus dan pakai dalam memberitakan firman Tuhan pada saat ini, Engkau urapi ia juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan ia hikmat yang daripada-Mu, sehingga ketika ia berbicara di dalam memberitakan firman Tuhan, ia benar-benar berbicara seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Saudara-saudara, rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, kita masih berada dalam minggu-minggu Trinitas. Jadi Trinitas itu berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, dalam minggu-minggu Trinitas ini kita berbicara tentang yang ketiganya, yang ketrinya ini, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, sebelum kita panjang lebar berbicara tentang Roh Kudus, ada satu cerita yang Ibu Pendeta mau perdengarkan kepada kita semua. Ceritanya tentang seekor monyet. Ada seekor monyet yang sedang nangkring di puncak pohon kelapa, begitu. Nah, ternyata ada 3 angin kencang yang sementara melihat si kera ini, si monyet ini, begitu. Jadi 3 angin kencang melihat atau mengintip si monyet ini yang sedang nangkring di puncak pohon kelapa. Nah, ketiga angin kencang ini, yang satu angin topan, yang satunya lagi angin tornado, dan yang satunya lagi angin bahorok. Nah, 3 angin ini
sementara ngomongin ini monyet. Jadi mereka sementara bicarakan tentang monyet ini. Dalam pembicaraan mereka, mereka mau mengadakan lomba begitu. Jadi berlomba siapa yang bisa menjatuhkan monyet ini dari pohon kelapa yang paling cepat begitu. Nah, kemudian angin topan katakan begini, untuk menjatuhkan monyet saya hanya perlu waktu 45 detik begitu. Nah, angin tornado tidak mau dikalah. Dia katakan, oh kalau kau 45 detik, kalau saya cuma 30 detik begitu. Nah, angin bahorok tertawa akan angin topan dan angin tornado. Sambil tertawa dia katakan, terlalu lama itu 45 detik, terlalu lama itu 30 detik kalau saya cuma 15 detik. Maka sepakatlah mereka untuk melanjutkan perlombaan itu. Angin topan duluan maju, mulai dia mengeluarkan kencangan anginnya, dia mulai meniup, us. Monyet ini yang merasa bahwa ada angin kencang yang datang menghampirinya, dia pegang cepat-cepat keras itu batang kelapa. Semakin kencang angin topan meniup anginnya, semakin kuat dia pegang pohon kelapa itu. Sampai beberapa menit, jadi sudah lewat dari detik beberapa menit, akhirnya angin topan menyerah karena monyet ini tidak jatuh-jatuh begitu. Maka majulah angin tornado. Angin tornado karena kan lebih kencang, dia mulai kasih keluar lagi kencangan anginnya. Wus berapa kali, tapi semakin monyet itu semakin menggenggam, memeluk batang kelapa itu dan akhirnya beberapa menit kemudian angin tornado menyerah. Sebab monyet itu tidak jatuh-jatuh begitu. Nah, kemudian angin bahorok muncul, lalu dia mengeluarkan tiupan yang begitu kencang, berlipat kali ganda dari tornado. Tetapi monyet itu karena dia tahu ada angin yang paling kencang datang, maka dia tetap memegang erat-erat batang kelapa itu. Sampai beberapa menit angin bahorok menyerah. Tidak ada yang bisa menjatuhkan monyet itu. Lalu mereka langsung berkata, hebat ini monyet ini. Luar biasa daya tahannya. Tiba-tiba muncul angin sepoi-sepoi. Dikatakan kepada 3 angin ini, boleh saya ikut lomba? Tertawa 3 angin ini. Sedangkan kami angin yang begitu kencang, monyetnya tidak jatuh, mau kau yang hanya sepoi-sepoi begitu tidak mungkin bisa jatuh. Tapi tanpa berpikir panjang, tanpa mendengar ocehan dari teman-teman angin sepoi-sepoi langsung meniup ubun-ubun monyet itu. Aduh, monyet itu merasa adem sekali, merasa enak sekali. Matanya mulai sayu dan akhirnya monyet itu tertidur dengan tiupan angin sepoi-sepoi. Saat monyet itu tertidur, maka genggaman tangannya pada batang kelapa itu terlepas dan dia jatuh. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan remaja yang dikasih Tuhan, sebenarnya cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan banyak cobaan. Mungkin ketika kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, kita diperhadapkan dengan penderitaan, kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan berat, mungkin kita bisa tahan. Sebagai anak-anak remaja, sebagai guru-guru remaja mungkin kita bisa tahan, kita bisa kuat hadapi itu. Tapi hati-hati, karena bisa saja cobaan itu datang dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk kelimpahan. Ini hati-hati karena kita bisa terlena dan terbuai dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Nah, karena itu supaya kita bisa kuat menghadapi cobaan apapun. Mau cobaan yang kuat, mau cobaan yang lemah, mau godaan yang kuat, mau godaan yang lemah. Maka kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Yang kita lakukan adalah kita butuh pertolongan Tuhan. Butuh pertolongan Tuhan dengan cara kita mengundang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Supaya Roh Kuduslah yang akan mengarahkan kita supaya kita bisa hidup berada dalam kehidupan yang benar. Dan akhirnya kita mampu menghalau cobaan itu. Nah, pertanyaan besar bagi kita. Bagaimana cara Roh Kudus menolong kita anak-anak remaja, menolong kita guru-guru remaja supaya kita bisa kuat menghadapi baik cobaan besar maupun cobaan kecil. Mari kita lihat kembali bacaan kita pada saat ini. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang diutus Bapa
untuk menolong kita, itu cara kerjanya ada dua kalau kita lihat dalam bacaan kita. Yang pertama dikatakan mengajarkan dan yang kedua dikatakan mengingatkan. Jadi ada dua cara Roh Kudus yang akan menolong kita menghadapi segala sesuatu. Yang pertama adalah cara kerjanya yaitu mengajarkan. Yang kedua mengingatkan. Nah kalau kita berbicara tentang kata mengajarkan. Mengajarkan itu berarti sesuatu yang kita belum tahu lalu diajarkan kemudian kita menjadi tahu begitu. Nah itu cara kerja Roh Kudus. Sesuatu yang kita tidak tahu lalu diajarkan menjadi tahu. Contohnya bagaimana? Nah makanya rajin ibadah. Kalau kita beribadah kita dengar pembina-pembina remaja, kita dengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang tadinya kita tidak tahu, akhirnya oh betul, oh begitu. Nah itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan karena hebatnya pendeta itu, bukan hebatnya hamba-hamba Tuhan, bukan hebatnya guru-guru remaja, bukan. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, membuka akal pikiran kita sehingga yang tadinya kita tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Itu namanya mengajarkan, itulah cara kerja Roh Kudus. Nah yang kedua, cara Roh Kudus bekerja itu dikatakan mengingatkan. Kalau dikatakan mengingatkan, berarti sesuatu yang kita tahu, lalu kita lupa kemudian diingatkan, itu namanya mengingatkan. Nah itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau dibilang sesuatu yang kita tahu, lalu kemudian kita lupa, diingatkan, itu pekerjaan Roh Kudus. Contohnya, kita harus tahu 10 hukum, toh? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta dan lain sebagainya. Itu kita tahu. Nah, Ibu mau kasih ilustrasinya begini. Misalnya ini, karena Ibu selalu angkat cerita begitu. Kita ingin makan ayam goreng misalnya, atau Ibu Pendeta ingin makan ayam goreng. Nah, pada saat Ibu Pendeta ingin makan ayam goreng, karena Ibu Pendeta anak Tuhan, Ibu Pendeta berdoa. Tuhan, saya kepingin sekali makan ayam goreng, tapi saya enggak punya uang, saya punya hanya minyak goreng, ayamnya enggak ada, tepungnya enggak ada, cuma minyaknya yang ada. Tapi saya kepingin sekali Tuhan makan ayam goreng. Tiba-tiba di dapur bunyi ayam, jadi begitu amin bunyi ayam berkotek masuk di dapur Ibu Pendeta. Aduh senang luar biasa, berarti memang Tuhan kasih ini ayam ini untuk Ibu. Sudah. Oh terima kasih Tuhan, pasti langsung begitu. Tapi saat mau tangkap ayam itu ternyata ada kalung yang tergandol-gandol. Ternyata punya Ibu Naomi di situ. Tertulis Naomi, namanya Naomi. Aduh ini Ibu Naomi punya. Nah Ibu berpikir, tangkap saja. Pada saat Ibu mau tangkap karena Ibu anak Tuhan selalu datang berdoa, pasti ada suara hati yang mengingatkan, jangan itu Naomi punya. Pasti begitu. Ada pasti suara, makanya kita harus peka dengar suara Roh Kudus. Tapi kalau kita lewatkan saja, kita tangkap maka kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita ingat, biar saja kan Naominya enggak ada, potong saja. Jangan, pasti ada suara bilang jangan, nanti bulunya dapat tahu, kau buang di mana dapat tahu. Nah itulah yang pekerjaan Roh Kudus. Dia mengingatkan kita. Kita tahu kan kalau kita ambil berarti kita mencuri, kan punyanya Naomi. Kalau Ibu ambil berarti Ibu mencuri. Makanya Roh Kudus mengingatkan jangan, itu Naomi punya, kau mencuri namanya. Itu namanya pekerjaan Roh Kudus mengingatkan. Karena itu dalam menjalani hidup kita ke depan, selaku anak-anak remaja, tentu kita diperhadapkan dengan berbagai banyak godaan, banyak rayuan-rayuan dunia. Karena itu mari kita tetap minta Roh Kudus bekerja, supaya dia dapat mengajarkan kita sesuatu yang kita tidak tahu tentang firman Tuhan. Nanti Roh Kudus bekerja, akhirnya kita tahu. Kalau kita sudah tahu, ya lakukan begitu toh. Yang benar kita harus lakukan, yang tidak benar jangan kita lakukan. Kemudian Roh Kudus, peka suara dengar Roh Kudus supaya kita selalu diingatkan. Nah supaya Roh Kudus selalu mengingatkan kita, rajin berdoa begitu. Supaya kita diingatkan terus maka selalu minta kepada Tuhan, rajin berdoa. Karena orang yang selalu datang berdoa kepada Tuhan, orang yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan berkomunikasi dengannya. Lewat apa? Lewat ingatan-ingatan dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah, rekan-rekan remaja, guru-guru remaja yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan mensyukuri atas segala berkat Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah. Mari syukur kita nyatakan lewat memberikan persembahan kepada Tuhan. Sementara kita siapkan persembahan untuk kita berikan kepada Tuhan, mari kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau kembali memperkenankan kami anak-anak remaja, guru-guru remaja, pembina-pembina remaja untuk bisa dapat melaksanakan ibadah Kompelsus Remaja, baik yang kami lakukan di gereja, live streaming bersama dengan anak-anak remaja, guru-guru remaja yang ada di rumah. Terima kasih, di dalamnya kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, bahkan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa di luar sana kami mengalami banyak hal dalam segala bentuk pencobaan, godaan, rayuan dunia yang bisa saja menyesatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan untuk menghadapi hal itu tentu kami tidak kuat dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, karena itu kami bersyukur karena pada saat ini kami diingatkan, kami diajarkan bagaimana Roh Kudus bekerja untuk menolong kami. Karena itu mampukan kami sebagai anak-anak remaja, sebagai guru remaja, bahkan kami semua untuk mau membuka hati kami, dituntun dipimpin oleh Roh Kudus supaya kami dapat berada pada jalan yang dibenarkan oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersama dengan persekutuan pada saat ini, kami hendak berdoa bagi kami selaku anak-anak remaja, sekalipun saat ini kami masih berada dalam kegiatan di rumah, baik itu menyangkut proses belajar, kami lakukan belajar mengajar melakukan dengan kegiatan belajar online di rumah, tetapi kami tetap memohon hikmat kepandaian Tuhan tetap nyatakan bagi kami dan berikan untuk kami supaya kami mampu mengikuti proses belajar yang tidak seperti sedia kala kami dapatkan di sekolah kami masing-masing. Tetapi ketika hikmat kepandaian yang Tuhan nyatakan bagi kami, maka kami boleh pakai itu sekalipun dalam proses belajar online di rumah. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa agar kiranya Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Sehingga sekalipun kami diperhadapkan dengan COVID-19, pandemi COVID-19, tapi kami tetap terlindung oleh Tuhan, kami dimampukan untuk bisa mengikuti anjuran pemerintah dengan melakukan kegiatan melalui protokol kesehatan, sehingga dengan demikian kami juga terhindar dari penyebaran virus corona, bahkan kami terhalau dari semuanya itu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami berdoa bagi kami anak-anak remaja yang seringkali kami diperhadapkan dengan berbagai godaan rayuan dunia. Bentengi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami mampu menghalau semuanya itu dan mampukan kami untuk bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami yang pada akhirnya melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami selaku anak-anak remaja, kami dapat menjadi contoh dan teladan yang baik yang pada akhirnya melalui keberadaan kami, Tuhan Yesus dikenal dan dimuliakan. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami mau berdoa buat kami selaku anak-anak remaja yang sekalipun masih berada dalam kegiatan di rumah, tapi kami tetap menjalankan tanggung jawab kami sebagai gereja. Karena itu kami mohon Engkau berkati kami Tuhan, sehingga kami tetap dapat melaksanakan tanggung jawab kami sebagai gereja, bersaksi, bersekutu dan melayani Tuhan. Sekalipun itu kami lakukan dalam kegiatan kami di rumah. Kami mendoakan pembina remaja, pengurus remaja, bahkan guru-guru remaja. Kiranya Tuhan tetap memampukan mereka, Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan tetap memberikan hati yang setia melayani Tuhan. Sehingga sekalipun mereka diperhadapkan dengan berbagai kesibukan, tapi mereka dapat memberi diri, waktu dan kehidupan mereka untuk dapat melayani Tuhan dengan setia, untuk dapat mengayomi kami anak-anak remaja, untuk dapat membuat kami anak-anak remaja semakin semangat di dalam menjalankan tanggung jawab kami sebagai gereja.
Ada program-program yang masih tertunda dan akan terlaksana. Kami mohon kiranya Engkau berkati sehingga sekalipun kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tapi apa yang sudah kami programkan lewat keberadaan kami Kompels Remaja, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Bapa di sorga, kami tetap mendukung dalam doa ketika menjalani kehidupan kami ke depan, sekalipun itu masih rahasia, tapi kami tetap memohon perlindungan pimpinan penyertaan Tuhan berlaku bagi kami, sehingga kami tetap terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Kami bersyukur lewat ibadah pada saat ini, kami diperkenankan untuk bisa memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkenanlah Engkau memberkati dan mengkuduskan persembahan kami, sehingga semuanya boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang dengan penuh sukacita dan rela memberikan persembahan kepadamu, berkat-berkat baru akan dialami dalam hidup mereka. Baik itu berkat yang terjadi dalam usaha pekerjaan orang tua, berkat kerukunan rumah tangga, kesehatan, bahkan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Tak lupa saat ini kami berdoa bagi tim multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luwuk yang dipromotori oleh Kompelsus Pemuda. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau terus mampukan mereka dan pakai mereka lebih hari lebih heran untuk dalam karya mereka memuliakan Tuhan. Sehingga dari dalamnya nama Tuhan dimuliakan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi mereka terjadi dan dialami dalam kehidupan anak-anak muda yang mau berkarya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa syukur kami, inilah doa sembahyang kami. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Rekan-rekan pembina remaja, guru-guru remaja dan adik-adik remaja, kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu saya jemput kita semua berdiri. Mari kita kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat 413. Kita nyanyikan bait yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, silahkan duduk. Pengurus dan pembina remaja Jemaat Bukit Zaitun Luwuk menghimbau adik-adik remaja rajin belajar di rumah, selalu tekun berdoa, tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.